Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan 9 perubahan usaha menjadi kalor dan sebaliknya. Nah, di sini yang dibahas adalah mesin kalor. Mesin kalor itu adalah sesuatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Kemudian sebagian dari kalor itu masukannya digunakan untuk melakukan kerja oleh working substansi dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. Di sini campuran bensin dan udara dalam mesin mobil. Terus yang ketiga, cirinya itu sisa dari panas masukan dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Nah, berikut ini adalah skema mesin kalor di mana kalor yang masuk ke mesin ini diubah menjadi usaha kerja ya. Kemudian di sini ada juga yang diubah menjadi cool reservoir. Nah, gambaran ini melukiskan skema mesin kalor di mana QH itu menyatakan besarnya masukan kalor dengan subscript H menyatakan hot reservoir. Kemudian QC itu menyatakan besarnya kalor yang dibuang. Ini kalor yang dibuang ya. Kemudian ini yang menghasilkan kerja. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah mesin itu tidak mungkin melakukan 100% gitu efisiensi mesinnya itu. Nah, W itu menyatakan representasi kerja yang dilakukan. Jadi di sini ada menghasilkan kerja dari kalor yang dimasukkan ke mesin, kemudian menghasilkan kerja, kemudian ada juga kalor yang dibuang ke cold reservoir. Nah, di sini kita ingin mengukur efisiensi mesin. Untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, mesin kalor itu harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dari sekecil mungkin kalor inputnya. Karena itu, efisiensi E dari suatu mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input QH. Nah, berikut adalah perumusannya. Efisiensi adalah W dibagi dengan input kalor. Nah, kemudian di sini jika kalor inputnya semua dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 1 sehingga W itu sama dengan QH. Nah, sehingga mesin tersebut dikatakan memiliki efisiensi 100%. Apakah mungkin sebuah mesin itu memiliki efisiensi 100%? Nanti kita lihat pada contoh soalnya ya. Nah, sebuah mesin itu harus mengikuti prinsip konservasi energi. Sebagian dari kalor input itu diubah menjadi kerja dan sisanya itu dibuang menjadi cold reservoir. Jika tidak ada lagi kehilangan energi dalam mesin, maka prinsip konservasi energi menjadi QH, Q masukan itu sama dengan usaha ditambah dengan QC, di mana QC-nya itu adalah sisa pembuangannya. Oleh sebab itu, persamaan ini menjadi seperti di bawah ini. E sama dengan QH min QC dibagi dengan QH. Atau dengan kata lain, 1 min QC per QH. Di sini untuk contoh soalnya,
Sebuah mesin mobil memiliki efisiensi 22% dan menghasilkan kerja sebesar 2.510 Joule. Hitung jumlah kalor yang dibuang oleh mesin itu. Nah, cara pengerjaannya tadi kan perumusannya sudah ya, KH sama dengan W dibagi dengan E. Kita masukkan ke dalam persamaan berikut. C sama dengan KH min W sama dengan W dibagi E min W. Nah, sekarang tinggal masukkan aja angkanya. 2.510 Joule dikali dengan 1 per 0,22. Ini karena 22% itu sama dengan 0,22. Jadi penyebutan angka setelah desimal tidak boleh puluhan ya. 0,22. 1 per 0,22 dikurangi 1. Ini hasilnya sama dengan 8.900 Joule. Jadi kalor yang dibuang itu ternyata lebih besar ya. Besar sekali yang dibuang. Sementara kerja yang dihasilkan itu hanya 2.510 Joule. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi mesinnya itu tidak 100% adik-adik. Seperti tadi yang dinyatakan di depan penjelasannya itu bahwa tidak mungkin sebuah mesin itu memiliki efisiensi 100%. Karena ada yang diubah menjadi kerja dan ada juga yang dibuang dalam bentuk panas ke reservoir pendingin. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk perubahan panas menjadi kerja. Besok Ibu Fatimah yang akan menyampaikan setelah perubahan perubahan kalor menjadi kerja. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.